Bukankah sudah ibu bilang, jangan datang ke sini? Suara ibu mertua menggema dari pengeras suara di aula pesta. 150 tamu serentak menahan napas. Wajah orang tua wanita simpanan itu memucat pasi. Ibu mertua tak sanggup bangkit dari kursinya. Mita, 12 tahun yang lalu, menggunakan seluruh uang pesangon dan bantuan dari keluarganya sebesar 1 miliar rupiah untuk membuka klinik suaminya. Selama 12 tahun, ia yang mengurus manajemennya. Ia bahkan merawat mertuanya yang sakit. Namun suaminya berselingkuh dengan kepala perawat selama 2 tahun. Ibu mertuanya berbohong kepada orang tua wanita simpanan itu mengatakan bahwa menantunya sudah meninggal. Ia hanya menyuruh Mita menyiapkan pesta ulang tahunnya, lalu pada hari H melarangnya datang. Mita lah yang secara pribadi mengundang orang tua wanita simpanan itu ke acara ini. Ia juga sudah merekam kebohongan ibu mertuanya. Dan sekarang rekaman itu memenuhi seluruh aula pesta. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Malam itu adalah salah satu malam di bulan September 2024. Mita sedang lembur sendirian di kantor administrasi klinik. Di bawah cahaya lampu neon, hanya suara jemarinya yang menekan tombol kalkulator yang mengisi keheningan kantor. Rekonsiliasi akhir bulan selalu menjadi tugas Mita. 12 tahun, menikah 12 tahun pula, klinik ini berdiri. Selama itu, suaminya tidak pernah sekalipun melihat buku besar. Pengobatan adalah urusan suami, manajemen adalah urusan istri. Itulah aturan tak tertulis pasangan ini. Mita sedang memeriksa baris demi baris laporan kartu kredit di layar komputernya. Biaya obat-obatan, sewa alat medis, gaji karyawan, tagihan listrik, dan air, semua pos pengeluaran yang sudah biasa ia lihat. Lalu pandangannya berhenti pada satu baris. Biaya servis charge apartemen Kuningan Jakarta Selatan 7 juta rupiah per bulan, auto debit. Alis Mita sedikit mengernyit. Ini bukan pengeluaran yang berhubungan dengan klinik. Ia menggulir laporan itu ke atas. Pos yang sama tercetak setiap bulan tanpa pernah terlewat. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, selama 24 bulan, setiap bulan 7 juta rupiah total, lebih dari 168 juta rupiah telah mengalir ke apartemen ini. Mita terdiam sejenak. Ia pernah mendengar suaminya membeli properti untuk investasi. Tapi biaya pengelolaan bulanan sebesar 7 juta rupiah. Sekalipun itu, apartemen mewah rasanya aneh. Jumlah itu lebih mirip biaya hidup seseorang yang tinggal di sana, bukan sekadar biaya pengelolaan. Malam itu, setelah pulang, Mita bertanya pada suaminya dengan hati-hati, "Mas, kamu punya apartemen di Kuningan?" Bagus suaminya yang sedang berbaring di sofa sambil menatap ponselnya mengangkat kepala. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. "Oh itu, aku beli satu untuk investasi." "Kenapa? Biaya bulanannya sepertinya besar sekali." "Memangnya tidak disewakan?" Bagus kembali menatap ponselnya seolah itu bukan masalah besar. "Sekarang susah cari penyewa, jadi aku biarkan kosong. Nanti kalau harganya naik baru dijual. Kamu tidak usah pusing." Nada bicaranya membuat Mita merasa tidak nyaman, terlalu tenang. Uang lebih dari 168 juta rupiah keluar begitu saja, tapi ia tidak berkedip sedikit pun. Namun, Mita tidak bertanya lebih jauh malam itu. Bagaimanapun, mereka sudah bersama selama 12 tahun. Harapan tidak mungkin masih lebih besar daripada kecurigaan. Tapi anehnya apartemen itu terus mengganggu pikirannya. Saat mencoba tidur, saat makan alamat itu tiba-tiba muncul di benaknya.
Beberapa hari berlalu, perasaan tidak enak itu tidak kunjung hilang. Akhirnya Mita memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Seminggu kemudian, dengan alasan ada urusan klinik, ia pulang lebih awal dan menuju ke Kuningan. Navigasi mengarahkannya ke sebuah gedung apartemen mewah. Saat memasuki lobi, lantai marmernya berkilauan. Jantung Mita mulai berdebar kencang. Kenapa ia segugup ini? Ia hanya ingin memastikan apartemen kosong milik suaminya. Ia naik lift ke lantai 15. Berjalan menyusuri koridor, ia berhenti di depan unit 1507. Di depan pintu ada kotak surat kecil. Mita tanpa sadar mengintip ke dalamnya. Saat itu juga jantungnya serasa berhenti berdetak. Di kotak surat itu tertempel label nama, Bagus Wijaya. Dan di sebelahnya tertulis nama lain, Soraya. Soraya. Mita tidak mungkin tidak kenal nama itu. Dia adalah kepala perawat yang sudah bekerja bersamanya sejak klinik pertama kali dibuka. Seseorang yang ia temui setiap hari selama 12 tahun. Mereka saling memberi hadiah saat lebaran, terkadang lembur bersama membahas pekerjaan wanita itu. Mita membeku di tempat. Kakinya lemas hingga ia harus bersandar ke dinding. Pikirannya kosong. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya kata itu yang berputar-putar. Tangannya gemetar. Napasnya menjadi sesak. Cahaya lampu koridor tiba-tiba terasa begitu menyilaukan. Mita menutup mulutnya dengan kedua tangan, takut suaranya akan keluar. Suara yang entah jeritan atau isak tangis. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Saat tersadar, ia sudah berada di luar gedung. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa turun dengan lift. Yang ia rasakan hanyalah angin malam yang menerpa wajahnya dan lampu-lampu neon kota yang terlihat kabur. Duduk di dalam mobil Mita, tidak bisa menyalakan mesin. Tangannya yang memegang setir terlalu gemetar. Wajahnya di kaca spion tampak pucat pasi. Matanya memerah. Perlahan, ia memutar kembali ingatan 2 tahun terakhir. Suaminya yang semakin sering lembur perjalanan dinas untuk seminar yang semakin sering dan keharusan pergi ke klinik bahkan di akhir pekan. Semua kepingan puzzle itu mulai menyatu. Mita menyandarkan dahinya di setir dan memejamkan mata. Hidupnya selama 48 tahun pernikahan, selama 12 tahun, semuanya terasa runtuh dalam sekejap. Tapi ia tidak menangis. Ia tidak bisa menangis. Kemarahan datang lebih dulu daripada kesedihan. Sesuatu yang panas membara dari lubuk hatinya. Mita perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus matanya sendiri di kaca spion. Tak ada lagi kepanikan di sana. Sebagai gantinya, sorot matanya menjadi dingin dan tajam. Aku harus memastikannya, gumam Mita dengan suara rendah. Ini bukan lagi saatnya untuk tidak mungkin. Ini saatnya menghadapi kebenaran. Ia menyalakan mesin. Mobil perlahan bergerak maju, menuju kegelapan dan menuju kebenaran. Malam itu, Mita tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, kenangan 12 tahun terakhir melintas seperti panorama. Musim semi 2012. Mita saat itu berusia 36 tahun, telah bekerja selama 7 tahun di tim akuntansi sebuah perusahaan besar. Pernikahannya terbilang terlambat. Orang-orang di sekitarnya memberinya selamat dengan sedikit kekhawatiran. Tapi Mita bahagia. Bagus seorang dokter spesialis ortopedi, tampak gagah dan dapat diandalkan. Terlebih lagi, ajakannya untuk membuka klinik bersama membuat hatinya berdebar. Dengan pengalaman akuntansimu, mengurus manajemen klinik pasti bukan masalah. Aku fokus pada pasien kamu yang urus dapurnya. Mendengar ucapan Bagus, Mita mengangguk. Ia suka kata membangun bersama. Rasanya seperti menjadi partner sejati. Mita mengeluarkan seluruh uang pesangonnya yang ia kumpulkan selama
7 tahun sebesar 300 juta rupiah. Itu saja tidak cukup. Ia pulang ke kampung halamannya untuk menemui ayahnya. Berjalan di jalan setapak di antara pematang sawah di sebuah desa di Subang, hati Mita terasa berat. Ayah, maafkan Mita. Mita tidak tahu apakah pantas meminta ini. Ayahnya diam-diam memegang tangan Mita. Tangan yang kasar dan kapalan. Tangan seorang petani seumur hidup. Jual saja sawah itu. Kalau kamu hidup dengan baik, itu sudah bakti namanya. Ayahnya menjual sawah warisan turun-temurun. Uangnya 800 juta rupiah. Uang itu digabungkan dengan pesangon Mita menjadi total 1 miliar rupiah. Seluruh modal awal klinik. Mita tahu betapa beratnya nilai uang itu. Tanah ayahnya, hidup ayahnya, pengorbanan ayahnya. Karena itu, ia bekerja lebih keras. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berhasil. Persiapan membuka klinik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mita. Mulai dari memilih kontraktor interior, negosiasi kontrak alat medis, memasang lowongan kerja, hingga berurusan dengan pemasok. Bagus hanya fokus pada persiapan operasi dan praktik medisnya, sementara Mita menangani sisanya. Ia bangun jam 5 pagi dan berangkat ke klinik. Pulang ke rumah lewat jam 11 malam. Tak ada akhir pekan, tak ada hari libur. Selama tahun pertama, Mita tidak pernah libur sehari pun. Perlahan klinik mulai stabil. Pasien bertambah, omset meningkat, karyawan pun bertambah. Mita adalah manajer administrasi, akuntan HRD dan manajer umum sekaligus. Meskipun tidak punya jabatan resmi, semua urusan operasional klinik melewati tangannya. Tapi bukan hanya klinik yang harus ia urus. Ada juga mertuanya. Tahun pertama pernikahan, ayah mertuanya tiba-tiba pingsan, stroke. Mita menemaninya di UGD selama 40 hari. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan klinik dan merawat mertua. Siang hari ia bekerja di klinik, malamnya ia bergegas ke rumah sakit. Ia baru bisa tidur sejenak menjelang subuh dan pagi-pagi sudah harus kembali ke klinik. Selama 40 hari itu, berapa kali Bagus suaminya datang ke rumah sakit, Mita bisa menghitungnya dengan jari. 5 kali. Hanya 5 kali. Aku tidak bisa meninggalkan klinik. Banyak pasien, kata Bagus. Mita tidak membantah. Ucapannya tidak salah. Seseorang harus menjaga klinik dan seseorang harus merawat ayahnya. Hanya saja fakta bahwa seseorang itu selalu dirinya terasa sedikit menyakitkan. 2 tahun setelah ayah mertuanya pulih, giliran ibu mertuanya. Beliau menjalani operasi penggantian sendi lutut. Operasinya berhasil, tapi masa rehabilitasinya menjadi masalah. Selama 6 bulan, masa pemulihan Mita setiap hari bolak-balik ke rumah mertuanya, membantu fisioterapi, menyiapkan makanan, dan memastikan obat diminum tepat waktu. Menantu perempuan, memang seharusnya begini. Kamu kan tahu anakku sibuk, kata ibu mertuanya. Mita hanya menunduk. Iya Bu, saya tahu. Anak laki-laki sibuk, menantu perempuan wajib melakukannya. Mita mencoba berpikir seperti itu. Lalu, bagaimana dengan Lebaran? Setiap Idul Fitri Mita mulai belanja seminggu sebelumnya. Ia memasak lebih dari 10 jenis hidangan. Rendang, opor ayam, sambal goreng ati, gulai nangka, dan aneka kue kering. Semua makanan itu Mita siapkan sendirian. Kakak-kakak iparnya baru muncul pada hari H. Datang dengan tangan kosong, pulang membawa bungkusan makanan. Ibu mertuanya menganggap itu hal yang wajar. Anak perempuan kan sudah ikut suami, jadi menantu yang harus mengerjakan. Mita hanya tersenyum menanggapinya. Selama 12 tahun, ia selalu tersenyum dan menerimanya. Tapi sekarang menatap langit-langit kamar yang gelap.
Mita tiba-tiba sadar untuk apa ia menanggung semua itu. Mita bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang kerja. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map, akta pendirian klinik. Dengan tangan gemetar, ia membuka dokumen itu. Pemilik Dr. Bagus Wijaya. Kepemilikan 100%. Nama Mita tidak ada dimanapun. Bahkan tidak 1% pun. Ia menginvestasikan 1 miliar rupiah dan mengabdikan 12 tahun hidupnya. Tapi secara hukum kepemilikan Mita di klinik ini adalah 0. Ia menatap kosong dokumen itu. Ujung jarinya terasa dingin. Dadanya terasa hampa. Aku ini dianggap apa, desah Mita pelan. Semua hal yang ia anggap wajar selama 12 tahun tiba-tiba terlihat berbeda. Uang 1 miliar dari hasil menjual sawah ayahnya. Ribuan hari menjaga klinik dari pagi hingga malam. Malam-malam yang ia habiskan merawat mertuanya. Ratusan jam berdiri di dapur setiap lebaran. Balasan dari semua itu adalah ini nama suaminya dan wanita lain berdampingan di kotak surat dan akta kepemilikan yang tidak mencantumkan namanya sama sekali. Mita meletakkan dokumen itu. Air matanya tidak keluar. Sebaliknya sesuatu yang panas membara di dalam dadanya. Bukan kesedihan, tapi rasa sakit hati. Dan rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Cahaya fajar mulai menyelinap dari luar jendela. Mita berdiri di dekat jendela, menatap langit yang mulai terang. Ia teringat dirinya 12 tahun yang lalu di musim semi itu membuka pintu klinik dengan penuh harapan. Apa yang bisa ia katakan pada dirinya yang dulu? Mita menggelengkan kepala. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan akan berbeda. Ia tidak akan lagi hanya diam dan menerima. Ia akan merebutnya kembali. Seberat 12 tahun pengorbanannya. Mita merenung selama beberapa hari. Ia melewati malam-malam tanpa tidur memikirkannya sendirian. Ia bisa saja langsung mengkonfrontasi suaminya, tapi ada sesuatu yang ingin ia pastikan terlebih dahulu reaksi ibu mertuanya. Ada sebersit harapan sekecil apapun bahwa ibu mertuanya mungkin akan memihaknya. Bagaimanapun, ia telah merawatnya selama 12 tahun. Suatu sore di bulan Oktober 2024, Mita mengunjungi rumah mertuanya. Ibu mertuanya sedang duduk di sofa ruang tamu menonton televisi. Di usianya yang ke-77, punggungnya masih tegap. Berkat kebiasaannya menjaga kesehatan. Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Suara Mita bergetar. Ibu mertuanya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Apa soal klinik lagi? Bukan. Soal Mas Bagus. Barulah ibu mertuanya menoleh. Dengan tangan gemetar, Mita mengeluarkan ponselnya. Foto kotak surat apartemen. 2 nama, Bagus Wijaya dan Soraya, tercetak berdampingan. Ini apa? Ibu mertuanya memperbaiki posisi kacamatanya dan melihat foto itu. Hening sejenak. Mita menahan napas menunggu reaksi ibu mertuanya. Bagaimana ekspresinya akan berubah, apa yang akan ia katakan. Jantungnya berdebar kencang. Soraya, perawat di klinik itu kan? Suara ibu mertuanya tenang. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kepanikan. Hati Mita mencelos. Ibu, apa ibu sudah tahu? Ibu mertuanya mengembalikan ponsel itu pada Mita sambil menghela napas. Helaan napas itu lebih terdengar seperti gangguan daripada keterkejutan. Memangnya kenapa kalau laki-laki sedikit nakal di luar, semua juga begitu? Mita tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja dikatakan. Bu, apa maksud Ibu Mas Bagus sudah 2 tahun hidup bersama wanita lain? Terus kenapa?
Apa dia berbuat salah padamu? Apa dia membuatmu kelaparan? Apa dia memukulmu? Mata ibu mertuanya dingin. Tatapannya tidak menunjukkan simpati rasa bersalah atau kemarahan. Yang ada hanyalah kejengkelan seolah Mita datang mengganggunya dengan masalah sepele. Laki-laki semua begitu. Walaupun main di luar mereka, tetap pulang ke rumah. Jaga saja klinik itu baik-baik. Itu tugasmu. Mita menggigit bibirnya. Dunia di sekelilingnya terasa gelap. Ia telah merawat ibu mertuanya selama 12 tahun. Membantunya selama 6 bulan setelah operasi lutut. Menyiapkan hidangan lebaran dan sesajen untuk leluhur setiap tahunnya. Semua waktu itu melintas di benaknya. Dan balasan yang ia dapatkan adalah ini. Mita tidak bisa berlama-lama lagi di sana. Tanpa pamit dengan benar, ia meninggalkan rumah itu. Air mata baru tumpah saat ia sudah di dalam mobil. Air mata karena sakit hati. Tangisan karena pengkhianatan. Malam itu, Mita duduk berhadapan dengan Bagus. Meja ruang tamu memisahkan mereka. Mita tidak lagi berbasa-basi. Mas sudah berapa lama dengan Soraya? Wajah Bagus menegang. Tapi ia tidak menyangkal. Ia tahu ia tidak bisa menyangkalnya. Siapa yang bilang ibu? Aku melihatnya sendiri. Di kotak surat apartemen nama kalian berdua tertulis bersama. Bagus terdiam cukup lama. Lalu ia menghela napas panjang. Helaan napas itu lebih banyak mengandung kejengkelan daripada penyesalan. Mita, aku terlalu sibuk dengan urusan klinik. Aku kesepian. Mita tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Siapa yang menyuruhnya sibuk dengan urusan klinik? Siapa yang membuatnya harus menjaga klinik dari pagi hingga malam? Jadi salahku kalau aku mengurus klinik. Bukankah kamu yang memintanya? Kamu bilang kamu akan fokus pada pasien dan aku yang mengurus manajemen. Aku percaya padamu dan mengabdikan 12 tahun hidupku. Justru itu, aku jadi terlalu sibuk bekerja. Kamu tidak memperhatikanku. Bagus terus-menerus menolak mengakui kesalahannya. Sebaliknya, ia menyalahkan Mita. Pengabdiannya selama 12 tahun untuk klinik menjadi dosa yang kembali padanya. Mita menarik napas dalam-dalam. Ia sadar tidak ada gunanya lagi berbicara dengan pria ini. Kita cerai. Saat kata itu, keluar udara di ruang tamu seolah membeku. Mata Bagus membelalak. Apa katamu? Aku bilang kita cerai. Aku sudah tidak bisa hidup denganmu lagi. Bagus tertawa sinis. Ekspresi wajahnya mengejek. Cerai, silakan kalau mau. Tapi ingat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa maksudmu? Kamu sudah lihat akta pendirian klinik. Apa ada namamu di sana? Tidak ada kan? Kalau kita cerai, kamu akan pergi dengan tangan kosong. Tangan Mita gemetar. Ia tahu namanya tidak ada di akta itu. Tapi mendengar langsung dari mulut suaminya, hatinya terasa seperti terkoyak. Beberapa hari kemudian, telepon dari ibu mertuanya datang. Mita, ibu, dengar kamu minta cerai. Kamu ini sadar atau tidak? Bu, saya serius. Serius apanya? Apa yang akan kamu dapatkan kalau cerai? Kamu akan diusir dengan tangan kosong. Tahu tidak? Suara ibu mertuanya tajam nyaris seperti ancaman. Klinik bukan atas namamu. Rumah ini juga atas nama Bagus. Kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu diam, setidaknya kami masih akan menanggung hidupmu. Jangan buat masalah jadi besar. Telepon ditutup. Mita menatap layar ponsel yang gelap untuk waktu yang lama. Ponsel di tangannya terasa begitu berat. Keesokan harinya, Bagus menyodorkan sebuah amplop di depan Mita. Ini ada 500 juta. Ambil ini dan pergi diam-diam. Kita selesaikan baik-baik. Mita menatap amplop itu. 500 juta. Apakah harga 12 tahun hidupnya adalah 500 juta? Ia menginvestasikan 1 miliar
mengabdikan 12 tahun, merawat mertua, memasak setiap lebaran. Dan balasan dari semua itu hanya 500 juta. Mita mendorong amplop itu. Aku tidak mau. Apa 500 juta? Tidak cukup 12 tahun, hidupku tidak seharga itu. Wajah Bagus mengeras, tapi Mita tidak mundur. Sorot matanya tajam dan mantap. Malam itu Mita menatap keluar jendela dan berpikir. Orang-orang yang ia percayai sebagai keluarga tidak memberinya dukungan sama sekali. Ibu mertuanya, suaminya, semuanya menjadi musuh. Ia sendirian. Tapi Mita tidak hancur. Sebaliknya, hatinya terasa semakin kuat. Kesedihan telah berlalu. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan dan tekad. Aku tidak akan diam saja, gumam Mita dengan suara rendah. Ia mengepalkan tangannya. Ia akan berjuang dan merebutnya kembali. Apapun itu, bagaimanapun caranya, ia pasti akan melakukannya. Akhir Oktober, telepon dari ibu mertuanya datang lagi. Ini adalah kontak pertama setelah pembicaraan cerai beberapa hari yang lalu. Mita mengangkat telepon dengan tegang menebak-nebak apa yang akan dikatakan. Mita, tanggal 15 November nanti, ibu mau adakan pesta ulang tahun ke-77. Kamu tahu kan? Pesta ulang tahun emas. Perayaan untuk usia 77 tahun. Acara yang sudah diminta ibu mertuanya untuk disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Meskipun sedang dalam proses cerai, Mita tidak menghentikan persiapannya. Reservasi hotel, pengiriman undangan, penyusunan acara, semua detail praktis masih menjadi tugas Mita. Iya Bu, sedang saya siapkan. Oh ya, sekalian hari itu kita juga adakan peresmian cabang kedua klinik. Alis Mita mengernyit. Peresmian cabang kedua. Ia memang pernah dengar ada rencana, tapi tidak tahu akan secepat ini, apalagi di hari yang sama dengan pesta ulang tahun. Bu, bukankah itu terlalu mendadak? Banyak yang harus disiapkan. Makanya, kamu harus lebih teliti. Banyak kolega dokter yang akan datang. Ini acara besar jadi harus sempurna. Suara ibu mertuanya tegas. Mita tidak punya pilihan. Ia hanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Satu lagi, ibu mertuanya berhenti sejenak seolah ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Hari itu kamu tidak usah datang. Mita tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Maaf Bu, apa maksud Ibu? Siapkan saja acaranya, tapi pada hari H jangan datang. Kalau kamu ada di sana, suasananya jadi canggung. Mengingat kondisi keluarga kita sekarang. Mita kehilangan kata-kata. Ia telah merawat ibu mertuanya selama 12 tahun. Ia yang menyiapkan seluruh pesta ulang tahunnya. Tapi pada hari acara, ia dilarang datang. Apakah ini perlakuan yang pantas untuk seorang manusia? Bu, apa? Masuk akal saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak boleh datang. Masuk akal atau tidak itu, ibu yang tentukan. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Telepon ditutup. Mita berdiri mematung sambil memegang ponselnya. Kemarahan memuncak, tapi pada saat yang sama, ia merasa ada yang aneh. Alasan, suasana canggung terdengar terlalu dibuat-buat. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Mita mengunjungi rumah mertuanya untuk urusan persiapan acara. Ia ingin menunjukkan penawaran harga dan draft susunan acara dari pihak hotel. Ibu mertuanya sedang pergi, hanya ayah mertuanya yang ada di ruang tamu. Ayah ibu kapan pulang? Oh, sebentar lagi juga pulang. Tunggu saja. Mita duduk di sofa, ruang tamu menunggu. Saat itulah ponsel ibu mertuanya yang tergeletak di meja menarik perhatiannya. Sepertinya tertinggal saat pergi. Sebuah notifikasi muncul di layar. Pesan WhatsApp. Mita mencoba mengabaikannya. Melihat ponsel orang lain adalah hal yang tidak sopan. Tapi beberapa kata di pratinjau notifikasi menahan pandangannya.
Calon besan. Jantung Mita berdebar kencang. Besan. Besan apa maksudnya? Tanpa sadar, ia mengambil ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia tahu ini salah, tapi jarinya bergerak sendiri. Jendela percakapan terbuka. Riwayat obrolan antara ibu mertuanya dan seseorang terpampang di layar. Nama kontak itu disimpan sebagai Ibu Soraya. Mata Mita terpaku pada layar. Saat membaca isi percakapan itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Pesan itu dikirim oleh ibu mertuanya. Bagus kami kehilangan istrinya 10 tahun yang lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Pergi tanpa sempat punya anak. Setelah itu dia hanya fokus pada kliniknya, tapi sekarang setelah bertemu Soraya, dia bisa tersenyum lagi. Mita merasa napasnya tercekat. Kehilangan istri 10 tahun lalu dalam kecelakaan. Pergi tanpa anak. Apa maksudnya ini? Ia masih hidup dan bernapas, tapi ibu mertuanya telah menjadikannya orang yang sudah mati. Dengan jari gemetar Mita terus menggulir ke bawah. Ada lebih banyak pesan. Soraya itu bisa dibilang cinta pertama Bagus. Mereka sudah bersama sejak klinik pertama kali dibuka. Jodoh yang ditunggu selama 12 tahun. Jodoh yang ditunggu selama 12 tahun. Bukankah ibu mertuanya tahu apa yang telah ia lakukan selama 12 tahun itu? Orang yang menjaga klinik dari pagi hingga malam, merawat mertua dan memasak setiap lebaran adalah dirinya. Mita terus membaca. Pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan dijadwalkan pada 16 November sehari setelah pesta ulang tahun. Ibu mertuanya dan orang tua Soraya akan bertemu untuk perkenalan resmi. Semuanya menjadi jelas. Alasan ia dilarang datang ke pesta agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang tua Soraya. Akan menjadi masalah besar jika istri yang katanya sudah meninggal 10 tahun lalu ternyata masih hidup. Mita meletakkan ponsel itu. Tangannya terlalu gemetar untuk memegangnya lebih lama. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia terduduk di sofa. 12 tahun. Selama 12 tahun, ia hidup sebagai menantu di rumah ini. Menjual sawah ayahnya untuk investasi 1 miliar rupiah. Merawat ayah mertuanya yang stroke selama 40 hari. Membantu ibu mertuanya selama 6 bulan setelah operasi lutut. Dan orang-orang ini telah menjadikannya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Mereka telah menghapus keberadaannya. Air mata Mita mulai mengalir. Air mata kemarahan. Air mata sakit hati. Tapi pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang dingin membeku di dalam hatinya. Kesedihan lenyap digantikan oleh sesuatu yang sekeras es. Terdengar suara pintu depan terbuka. Ibu mertuanya sudah pulang. Mita cepat-cepat menghapus air matanya dan berdiri. Oh, kamu sudah di sini. Kapan datang? Suara ibu mertuanya acuh tak acuh seperti biasa. Mita berusaha mengendalikan ekspresinya. Baru saja, Bu. Mau memberikan penawaran harga dari hotel. Oh, begitu. Taruh saja di situ nanti ibu lihat. Ibu mertuanya melewatinya dan mengambil ponselnya di meja. Ekspresinya tidak menunjukkan kecurigaan sama sekali. Wajah yang sama sekali tidak tahu apa yang baru saja Mita lihat. Mita pamit dan meninggalkan rumah mertuanya. Begitu masuk ke mobil, barulah ia bisa bernapas lega. Jantungnya berdebar kencang, tangannya masih gemetar. Tapi anehnya pikirannya justru menjadi jernih. Benarkah kemarahan yang mencapai puncaknya justru membuat orang menjadi tenang? Kepingan puzzle di kepalanya mulai menyatu. Ibu mertuanya berbohong pada orang tua Soraya, menjadikannya orang yang sudah mati 10 tahun lalu. Menjadwalkan pertemuan keluarga sehari setelah pesta dan melarangnya datang ke pesta. Semuanya sudah direncanakan.
rencana untuk menghapusnya sepenuhnya dan menyambut Soraya sebagai menantu baru. Konspirasi untuk membuat semua pengabdiannya selama 12 tahun seolah tidak pernah ada. Mita mencengkeram setir dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Mereka menjadikanku orang mati, bisiknya pelan. Saat mengucapkan kata-kata itu, setetes air mata terakhir jatuh dari matanya. Dan itu adalah yang terakhir. Tak ada lagi air mata. Sebagai gantinya, tekad yang dingin telah menetap di hatinya. Ia tidak bisa diam saja menerima ini. Jika mereka menjadikannya orang mati, maka ia akan muncul di hadapan mereka sebagai orang yang masih hidup. Di atas panggung yang mereka siapkan, ia akan mengungkap kebohongan mereka di depan semua orang. Mita perlahan menyalakan mesin. Mobil mulai bergerak. Rencana di kepalanya sudah mulai terbentuk. Pesta ulang tahun 15 November. Di hadapan 150 tamu dan kolega dokter. Di tempat yang sama di mana ibu mertuanya melarangnya datang. Mita akan pergi ke sana. Tidak, ia harus pergi dan mengungkap segalanya, bahwa ia masih hidup, bahwa ia telah mengabdi pada keluarga ini selama 12 tahun. Dan betapa tak tahu malunya kebohongan yang telah mereka lakukan. Tapi ia tidak boleh bertindak gegabah karena emosi. Jika ia melakukannya, ia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ia butuh bukti. Bukti yang kuat. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Mita mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak. Satu nama muncul di benaknya. Kakak perempuannya, Ratih, seorang notaris yang sudah 20 tahun membuka kantornya sendiri. Seseorang yang sudah tak terhitung menangani surat cerai dan pembagian harta. Mita menelepon kakaknya. Setelah 2 kali nada, sambung suara kakaknya terdengar. "Halo Mita, tumben." Mita menarik napas sejenak. Lalu ia mulai bicara. "Kak, aku butuh bantuan. Ada yang mau aku ceritakan." Di seberang telepon, terdengar suara kakaknya menarik napas. Setelah hening sejenak, kakaknya menjawab, "Baik, kita ketemu. Kamu di mana?" Mita menatap keluar jendela. Senja mulai turun. Langit yang kemerahan perlahan ditelan kegelapan. Tapi di dalam hati Mita justru sebuah cahaya mulai menyala. Percikan api balas dendam. "Aku sedang di jalan, menuju kantor kakak." Mita memutar arah mobilnya. Sekarang ia tidak sendirian. Pertarungan akan segera dimulai. Kantor notaris kakaknya berada di lantai 7 sebuah gedung perkantoran di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Saat keluar dari lift dan berjalan menyusuri koridor, Mita menarik napas dalam-dalam. Ia harus menceritakan segalanya pada kakaknya, termasuk semua rasa sakit yang ia pendam selama 12 tahun. Saat pintu kantor terbuka, Ratih kakaknya bangkit dari kursinya. Berusia 52 tahun, Ratih 4 tahun lebih tua dari Mita. Selama 20 tahun, ia telah menangani ratusan kasus perceraian dan pembagian harta gono gini. Tatapan matanya yang tajam dan penampilannya yang rapi mencerminkan karakternya. "Wajahmu, kenapa, ada masalah apa?" Mendengar pertanyaan kakaknya, Mita tidak menjawab, melainkan langsung terduduk lemas di sofa. Lalu ia mulai bercerita. Awalnya terbata-bata, tapi seiring berjalannya cerita, kata-kata mengalir deras. 2 nama yang ia temukan di kotak surat apartemen reaksi dingin ibu mertuanya. Sikap suaminya yang tak tahu malu dan melempar tanggung jawab. Wajah suaminya saat menyodorkan 500 juta rupiah dan menyuruhnya pergi. Dan pesan mengejutkan yang ia lihat di ponsel ibu mertuanya. Kebohongan yang menjadikannya orang yang sudah mati 10 tahun lalu. Ratih mendengarkan cerita Mita tanpa menyela. Ekspresinya tidak berubah. Tapi Mita tahu, sorot mata kakaknya
perlahan menjadi dingin. Ketika cerita Mita selesai, keheningan yang berat menyelimuti kantor. Ratih perlahan angkat bicara. Jadi apa yang mau kamu lakukan? Aku mau balas dendam. Aku mau bongkar semuanya di pesta ulang tahun itu. Ratih mengangguk, tapi ia segera mengangkat tangannya menghentikan Mita. Tunggu, kakak mengerti perasaanmu, tapi bertarung dengan emosi itu. Maksud kakak apa? Kalau aku datang ke pesta itu dan berteriak-teriak, menurutmu apa yang akan terjadi? Ibu mertuamu akan bilang kamu gila. Suamimu akan bilang dia menceraikanmu karena istrinya sakit jiwa. Justru kamu yang akan dirugikan. Mita menggigit bibirnya. Ucapan kakaknya benar. Ia tidak boleh bertindak karena emosi. Tapi ia juga tidak bisa diam saja kan? Lalu, aku harus bagaimana? Ratih menatap lurus mata Mita. Bertarunglah dengan bukti. Bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Ratih bangkit dari kursinya dan membuka lemari arsip. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan meletakkannya di atas meja. Kakak sudah 20 tahun melakukan ini. Ratusan kasus perceraian dan pembagian harta sudah kakak tangani. Tahu tidak apa kesimpulannya? Mita menggeleng. Orang yang bertarung dengan emosi hampir selalu kalah. Tapi orang yang mengumpulkan bukti dengan rapi menang. Pengadilan tidak terharu oleh air mata. Mereka tergerak oleh dokumen. Kata-kata kakaknya menusuk ke dalam hati Mita. Tergerak oleh dokumen. Entah kenapa kata-kata itu memberinya kekuatan. Mulai sekarang lakukan apa yang kakak katakan. Jangan lewatkan satu pun. Ratih mengambil pulpen dan mulai menulis di secarik kertas. Mita menatap ujung pulpen kakaknya dengan saksama. Pertama, bukti investasi modal awal. Kamu bilang kamu memasukkan pesangon 300 juta kan? Cetak riwayat transaksi rekening itu. Uang hasil jual sawah. Ayahmu 800 juta juga sama. Cari bukti transfernya atau surat perjanjian pinjaman kalau ada. Mita mengangguk. Dokumen-dokumen itu pasti ada di suatu tempat. Meskipun sudah 12 tahun, ia yakin menyimpannya. Kedua, bukti kontribusi manajemen klinik. Kamu harus membuktikan bahwa kamu yang secara nyata menjalankan klinik. Ada riwayat email, korespondensi dengan pemasok. Ada kontrak alat medis, pemesanan obat email dengan kontraktor interior, semua lewat emailku. Bagus, cetak semuanya. Kamu juga yang pasang lowongan kerja kan? Kamu yang wawancara. Iya, hampir semua aku yang lakukan. Itu juga bukti. Kumpulkan semua dokumen terkait rekrutmen, catatan wawancara, salinan kontrak kerja karyawan. Catatan rapat dengan mitra bisnis juga cari kalau ada. Pulpen Ratih bergerak cepat di atas kertas. Daftarnya semakin panjang. Ketiga, bukti perselingkuhan. Bisa cek akta kepemilikan apartemen itu. Mungkin bisa kalau aku cek sertifikatnya. Oke, cek itu. Pasti atas nama suamimu. Periksa juga laporan kartu kredit. Selain biaya pengelolaan apartemen, pasti ada pengeluaran lain. Hotel, restoran, pembelian hadiah. Mita membayangkan buku besar klinik. Karena ia yang melakukan rekonsiliasi bulanan, ia bisa memeriksa semua riwayat kartu kredit. Dan isi pesan di ponsel ibu mertuamu. Kamu tidak sempat ambil fotonya kan? Tidak sempat. Aku melihatnya buru-buru. Tidak apa-apa. Itu bisa kita buktikan dengan cara lain. Ratih meletakkan pulpennya dan menatap Mita. Yang keempat ini yang paling penting. Rekaman. Rekaman. Telepon ibu mertuamu langsung. Tanyakan apa yang dia katakan pada orang tua Soraya dan rekam percakapan itu. Mata Mita membelalak. Ada cara seperti itu. Apa rekaman bisa jadi bukti? Merekam percakapan antara pihak-pihak yang terlibat itu legal, bukan ilegal. Buat ibu mertuamu mengaku dengan mulutnya sendiri. Itu bukti paling kuat. Mita perlahan mengangguk. Rencana di kepalanya mulai terbentuk.
Dan kamu harus menyewa pengacara. Pengacara yang spesialis pembagian harta gono gini. Ya, kakak kenal seseorang, spesialis perceraian dan pembagian harta. Hebat orangnya. Nanti kakak kenalkan. Ratih mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak. Mita menatap kakaknya dengan perasaan haru. Kak, terima kasih. Terima kasih, apa kamu kan adikku? Ratih memegang tangan Mita. Tangan yang hangat. Mita, kakak tahu betapa susahnya kamu selama 12 tahun ini. Setiap lebaran, kamu selalu mengeluh punggungmu sakit karena harus masak di rumah mertuamu. Ingat, waktu kamu merawat ayah mertuamu, kamu menangis di telepon tengah malam. Kakak tidak tahu betapa sakitnya hati kakak waktu itu. Air mata menggenang di mata Mita. Tapi kamu tidak pernah mengeluh. Kamu menahan semuanya. Sekarang jangan menahan diri lagi. Ambil hakmu. Mendengar ucapan kakaknya, Mita mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kekuatan. Beberapa hari kemudian, Mita bertemu dengan pengacara yang direkomendasikan kakaknya. Seorang pengacara wanita berusia 45 tahun. Orangnya tenang dan berwibawa. Mita menjelaskan situasinya. Pengacara itu dengan teliti memeriksa dokumen-dokumen yang disiapkan Mita. Bukti transfer modal awal, surat perjanjian dari ayahnya, cetakan email, terkait manajemen klinik salinan laporan kartu kredit. Persiapan Anda sangat baik. Dengan bukti sebanyak ini, kontribusi Anda sudah cukup untuk dibuktikan. Mendengar ucapan pengacara Mita, menghela napas lega. Kira-kira berapa pembagian harta yang bisa saya dapatkan? Tergantung nilai aset kliniknya. Tapi dengan kontribusi sebesar ini, Anda bisa menuntut setidaknya 40%. Tunjangan akibat perselingkuhan juga bisa dituntut secara terpisah. Apakah kebohongan ibu mertua saya pada orang tua wanita simpanan itu bisa jadi bukti? Bisa. Jika Anda mendapatkan rekaman itu, akan sangat menguntungkan dalam penentuan tunjangan. Itu menjadi bukti bahwa ibu mertua Anda tidak hanya membiarkan, tapi juga berpartisipasi aktif dalam perselingkuhan. Pengacara itu merapikan dokumen-dokumennya. Bu Mita, yang terpenting sekarang adalah rekaman itu. Dapatkan pengakuan langsung dari ibu mertua dan suami Anda. Buat mereka mengaku dengan mulut mereka sendiri. Mita mengangguk. Ia tahu kunci dari segalanya ada pada rekaman itu. Saat meninggalkan kantor pengacara, Mita menatap keluar jendela. Angin dingin bulan November mulai berhembus. Tinggal 10 hari lagi menuju pesta ulang tahun. Mita mengeluarkan ponselnya dan menatap kontak ibu mertuanya. Jarinya gemetar, tapi ia tidak takut. Sekarang ia tidak sendirian. Ada kakaknya, ada pengacara. Dan yang terpenting, bukti-bukti yang ia kumpulkan selama 12 tahun akan memihaknya. Ini baru permulaan, gumam Mita pelan. Angin dingin menerbangkan rambutnya, tapi sorot matanya lebih membara dari sebelumnya. Percikan api, balas dendam berkobar-kobar. 10 November 2024, 5 hari sebelum pesta ulang tahun. Mita merasa tegang sejak pagi. Hari ini adalah hari H. Hari di mana ia harus menelepon ibu mertua dan suaminya untuk merekam percakapan. Seperti yang dikatakan kakak dan pengacaranya, rekaman ini adalah kunci dari segalanya. Mita duduk di sofa ruang tamu menatap ponselnya. Aplikasi perekam suara sudah ia pasang. Ia juga sudah beberapa kali melakukan tes. Secara teknis persiapan sudah selesai. Tapi persiapan mental adalah masalah lain. Telapak tangannya berkeringat. Jantungnya berdebar kencang. Mita menarik napas dalam-dalam. Sinar matahari musim gugur masuk melalui jendela. Pagi yang damai. Tapi di dalam hati Mita Badai sedang mengamuk. Sebelum menelepon, Mita melakukan simulasi dalam pikirannya.
Bagaimana memulai pembicaraan? Pertanyaan apa yang harus diajukan? Bagaimana caranya agar ibu mertuanya menjawab dengan wajar tanpa curiga? Ia teringat nasihat kakaknya. Jangan bertanya seperti sedang menginterogasi. Tanyakan seolah-olah hanya ingin tahu, seperti percakapan biasa. Dengan begitu, dia tidak akan waspada. Mita mengangguk. Benar, harus wajar. Seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Mita membuka aplikasi perekam. Tombol rekam berwarna merah muncul di layar. Jarinya gemetar, tapi ia tidak bisa menundanya lagi. Mita menekan tombol rekam dan menelepon ibu mertuanya. Nada sambung berbunyi, 123. Pada nada sambung keempat, telepon diangkat. Halo, suara ibu mertuanya. Suara yang biasa sedikit diwarnai kejengkelan. Bu, ini Mita. Iya, ibu tahu. Kenapa? Mita berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Jantungnya serasa mau meledak, tapi ia tidak boleh menunjukkannya. Saya mau konfirmasi soal persiapan pesta ulang tahun, Bu. Sedang cek ulang daftar tamu. Oh, ya sudah. Apa? Suara ibu mertuanya tidak terdengar waspada. Sepertinya ia percaya begitu saja alasan persiapan pesta. Mita sedikit lega dan melanjutkan. Orang tua Soraya juga datang kan, Bu? Saya tanya untuk pengaturan tempat duduk. Iya datang. Siapkan tempat yang bagus untuk mereka. Baik. Tapi Bu, soal keluarga kita, Ibu sudah cerita apa saja ke orang tua Soraya. Supaya nanti kalau saya menyapa, saya bisa menyesuaikan. Jantung Mita berdebar kencang. Ini adalah pertanyaan kunci. Bagaimana ibu mertuanya menjawab semuanya bergantung pada momen ini. Hening sejenak, Mita menahan napas. Apakah ibu mertuanya curiga atau hanya sedang berpikir, menyapa apa? Kamu kan tidak datang hari itu. Oh iya, Bu, benar juga. Tapi kan siapa tahu nanti ketemu di lain kesempatan. Saya harus tahu apa yang ibu katakan supaya bisa menyesuaikan. Mita berusaha menggunakan suara menantu yang patuh, suara yang disukai ibu mertuanya. Suara yang telah ia perankan selama 12 tahun. Terdengar suara ibu mertuanya tertawa kecil, lalu ia menjawab dengan santai. Ibu bilang istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Tangan Mita gemetar. Mendengarnya langsung adalah kejutan yang berbeda. Tapi ia menahan emosinya dan bertanya, "Oh begitu ya Bu, kalau soal anak, Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak, makanya selama ini bagus hidup sendiri dan kesepian." Mita memejamkan mata, hatinya terasa sakit. 12 tahun, ia hidup bersama selama 12 tahun, tapi orang ini telah menjadikannya orang yang sudah mati 10 tahun lalu. Menghapus keberadaannya. Tapi ini belum berakhir. Mita menahan suaranya yang gemetar dan bertanya, "Apa ibu bilang Soraya itu cinta pertama Mas Bagus?" Ya, ibu bilang Soraya itu seperti cinta pertamanya. Mereka kan sudah bersama sejak klinik dibuka. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Mita menggigit bibirnya. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Ibu mertuanya tahu persis apa yang telah ia lakukan selama 12 tahun itu, tapi ia bisa berbohong seperti ini tanpa beban. Baik Bu, saya mengerti. Hanya itu yang mau saya konfirmasi. Ya sudah, siapkan acaranya baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan. Telepon ditutup. Mita memegang ponselnya tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Perekam masih berjalan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol berhenti. Rekaman berhasil. 3 menit 47 detik. Mita memutar ulang file rekaman itu. Suara ibu mertuanya terdengar jelas. Ibu bilang istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Soraya itu seperti cinta pertamanya. Jodoh yang ditunggu 12 tahun.
Mita meletakkan ponselnya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, tangisnya pecah. Tapi ia sendiri tidak tahu apakah air mata ini karena kesedihan kemarahan atau kehampaan. Sesaat kemudian, Mita menghapus air matanya dan kembali mengambil ponsel. Belum selesai, ia harus menelepon suaminya juga. Mita kembali membuka aplikasi perekam dan menelepon Bagus. Setelah 2 kali nada sambung telepon diangkat. "Kenapa?" Suara Bagus terdengar kesal. Dulu Mita pasti akan sakit hati. Tapi sekarang ia tidak peduli. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pria ini. "Aku mau konfirmasi soal persiapan pesta ulang tahun." "Apa, cepat katakan, aku sibuk." "Apa? Kamu sudah cerita soal aku ke orang tua Soraya." Hening sejenak. Mita menahan napas menunggu. "Maksudmu apa?" "Orang tua Soraya tahu tidak tentang aku, bahwa aku ini istrimu." Terdengar suara Bagus menghela napas. Helaan napas yang penuh kejengkelan. "Ibu bilang tidak perlu dibicarakan. Nanti jadi rumit." "Jadi orang tua Soraya tidak tahu kalau aku ada. Kita kan sebentar lagi juga cerai. Kenapa dipermasalahkan?" Mita mencengkeram ponselnya dengan erat. Pria ini memang seperti ini. Tidak sadar apa kesalahannya. "Jadi orang tua Soraya tidak tahu kalau kamu sudah menikah begitu. Memangnya itu penting? Toh nanti juga akan selesai." "Baik, aku mengerti." Mita menutup telepon. Ia menekan tombol berhenti rekam. 2 menit 12 detik. Singkat tapi cukup. "Ibu bilang tidak perlu dibicarakan. Kita kan sebentar lagi juga cerai." 2 kalimat ini sudah cukup. Bukti bahwa ibu mertuanya yang merencanakan dan suaminya ikut serta. Keduanya telah mengaku dengan mulut mereka sendiri. Mita mencadangkan kedua file rekaman itu ke cloud dan mengirimkannya juga pada kakaknya untuk berjaga-jaga. Beberapa menit kemudian, balasan dari kakaknya datang. "Bagus, ini sudah cukup. Sekarang langkah selanjutnya." Mita meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari sudah tinggi, siang yang damai. Tapi hati Mita tidak damai. Rekaman berhasil, bukti kunci telah didapatkan. Tapi kenapa hatinya terasa begitu berat? Kesedihan datang lebih dulu daripada rasa puas. 12 tahun, ia percaya mereka adalah keluarga. Ibu mertuanya memang selalu sulit, tapi ia menganggapnya sebagai ibu. Suaminya memang acuh, tak acuh, tapi ia percaya suaminya adalah pendampingnya. Tapi orang-orang ini telah menjadikannya orang yang sudah mati, menghapus keberadaannya. Mita memejamkan mata. Sudah tidak ada jalan kembali. Sejak ia menekan tombol rekam jalan untuk kembali, telah tertutup. Ia harus terus maju. Sampai akhir, ia perlahan membuka matanya. Air mata yang menggenang di matanya mengalir di pipinya. Mita tidak menghapusnya. Ia menganggapnya sebagai air mata terakhir. Ia tidak akan lagi menangis karena orang-orang ini. Mita bangkit dari kursinya. Tinggal 5 hari lagi menuju pesta ulang tahun. Banyak yang harus disiapkan. Ia harus mengirim undangan. Undangan yang sangat istimewa. Sehari setelah mendapatkan rekaman Mita duduk di depan komputernya, ada yang harus ia lakukan. Ia harus mencari tahu alamat orang tua Soraya. Mita membuka Instagram Soraya karena ia berteman dengan karyawan klinik di media sosial, tidak sulit menemukan akunnya. Mita perlahan menggulir postingan Soraya, foto liburan, foto makanan, foto sehari-hari. Di antaranya ada juga foto bersama suaminya. Foto mereka berdua berdiri berdampingan sambil tersenyum. Hati Mita mencelos melihatnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk larut dalam perasaan. Mita terus menggulir. Lalu ia berhenti pada satu postingan.
Foto lebaran. Foto yang sepertinya diambil di rumah orang tuanya. Di latar belakang foto terlihat sebuah kotak paket. Mita memperbesar foto itu. Alamat yang tertulis di kotak itu terlihat samar. Kota Bandung. Sisa alamatnya buram, tapi Bandung jelas terlihat. Mita mencari postingan lain. Ada postingan saat ulang tahun ibunya. Nama restorannya Ditek, sebuah restoran Sunda di Bandung. Mita mencari lokasi restoran itu. Bandung Barat. Kepingan puzzle mulai menyatu. Mita memeriksa postingan lain. Foto bersama ibunya dengan latar belakang sebuah taman. Ia mencari nama taman itu, lokasinya di sekitar Dago, Bandung. Mita menelepon kakaknya. Kak, aku sudah tahu kira-kira alamat orang tua Soraya. Sepertinya di daerah Dago, Bandung. Apa bisa cari alamat pastinya? Kakaknya berpikir sejenak lalu menjawab, kalau lewat sertifikat tanah, tidak bisa. Tunggu Sorayakan karyawan klinik. Di data kepegawaiannya ada kontak darurat kan? Mita menepuk dahinya. Benar, di formulir karyawan tercantum kontak darurat dan alamat wali. Data kepegawaian dipegang oleh Mita. Kak, terima kasih. Aku tahu. Mita berangkat ke klinik. Di lemari arsip administrasi, ia menemukan map kepegawaian Soraya. Di kolom kontak darurat tertulis nama ayahnya Bapak Hardi dan alamat lengkap di Bandung. Mita mencatat alamat itu. Tangannya gemetar. Akhirnya semua persiapan selesai. Malam itu, Mita membuat undangan. Bukan undangan pesta ulang tahun biasa. Undangan yang sangat istimewa. Mita mendesainnya sendiri di komputer. Bingkai mewah dengan huruf berwarna emas. Lalu ia menulis isinya. Perayaan 12. Tahun pernikahan. Bagus dan Mita ulang. Tahun ke-12 klinik ortopedi. Wijaya syukuran ulang tahun ke-77 ibu. 3 acara ditulis berdampingan. Perayaan 12 tahun pernikahan diletakkan paling atas. Di bawahnya tanggal, tempat, dan kontak. Mita mencetak undangan yang sudah jadi. Ia merasakannya dengan tangannya. Tekstur kertas yang tebal. Selembar kertas ini akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Mita pergi ke kantor pos. Ia mengirim undangan itu melalui pos kilat khusus. Penerimanya Bapak Hardi, ayah Soraya, di alamatnya di Bandung. Petugas pos memberinya resi pengiriman. Mita memegang resi itu dan berdiri sejenak. Sudah terkirim. Tidak ada jalan kembali. Saat keluar dari kantor pos, Mita merasakan kelegaan yang aneh. Beban yang menekan dadanya terasa sedikit lebih ringan. Pada saat yang sama, ketegangan juga datang. Badai akan segera datang. 2 hari kemudian, seperti yang diperkirakan, badai datang. Menjelang malam, telepon dari ibu mertuanya masuk. Begitu diangkat suara tajam, ibu mertuanya menusuk telinga. Kamu ini sedang apa? Ada apa, Bu? Kamu kirim undangan ke orang tua Soraya kan? Pakai tulisan perayaan 12 tahun pernikahan lagi. Kamu gila ya? Mita menjawab dengan tenang. Saya hanya mengirimkan fakta, Bu. Saya dan Mas Bagus sudah menikah 12 tahun. Itu tidak salah kan? Sekarang bukan waktunya main-main, kata. Kamu tahu tidak betapa rumitnya masalah ini karena ulahmu. Suara ibu mertuanya semakin tinggi. Tapi Mita tidak goyah. Yang membuat rumit bukan saya, Bu. Tapi ibu yang berbohong pada orang tua Soraya. Ibu yang menjadikan saya orang yang sudah mati 10 tahun lalu. Di seberang telepon terdengar suara ibu mertuanya menahan napas. Hening sejenak. Kamu tahu dari mana? Saya tahu semua yang perlu saya tahu, Bu. Ibu mertuanya menghela napas, lalu ia merendahkan suaranya. Mita, kita selesaikan baik-baik. Ibu kasih kamu 750 juta. Lupakan soal undangan itu dan jangan datang ke pesta.
Mita tertawa, tawa yang getir. Bu, apa 12 tahun, hidup saya harganya 750 juta. Lalu mau berapa? 1 miliar. Cukup. Ini bukan soal uang. Suara Mita menjadi tegas. Yang saya mau adalah hak saya. Balasan yang pantas untuk 12 tahun pengabdian saya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ibu tentukan dengan angka. Telepon ditutup. Ibu mertuanya yang memutuskannya. 1 jam kemudian, giliran Bagus yang menelepon. Mita, aku dengar dari ibu. Kamu benar-benar kirim undangan ke orang tua Soraya. Ya, kamu. Gila. Kenapa melakukan itu? Kenapa hanya memberitahu kebenaran? Bagus menghela napas. Lalu ia mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. Mita, jangan begini. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi apa perlu sampai seperti ini? Mita tertawa sinis. Baru sekarang minta maaf. Setelah 2 tahun hidup dengan wanita lain dan membuat istrinya seolah sudah mati. Baru sekarang minta maaf. Kamu minta maaf bukan karena menyesal, tapi karena masalahnya jadi rumit kan? Bukan begitu. Sudah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mita menutup telepon. Tangannya gemetar, tapi tidak ada penyesalan. Justru hatinya terasa lega. Kata-kata yang ia pendam selama 12 tahun akhirnya keluar. 3 hari setelah itu, telepon tak terduga datang. Nomor asing, kode area Bandung. Mita mengangkatnya dengan tegang. Halo, permisi, apa benar ini dengan Ibu Mita? Suara wanita asing. Terdengar seperti usia 60-an. Iya benar, ini siapa ya? Saya ibunya Soraya. Jantung Mita berdebar kencang. Ibunya Soraya, orang yang menerima undangan itu. Saya sudah terima undangannya, makanya saya telepon. Suaranya bergetar, entah karena marah, bingung, atau sedih. Maaf, apa kita bisa bertemu dan bicara langsung? Sepertinya tidak bisa lewat telepon. Mita ragu sejenak, bertemu ibunya Soraya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak ada alasan untuk menghindar. Baik, di mana kita bisa bertemu? Saya besok naik kereta ke Jakarta. Apa bisa bertemu di sekitar stasiun Gambir? Bisa, nanti kirimkan saja pesan untuk waktunya. Telepon ditutup. Mita menatap ponselnya untuk waktu yang lama. Ibunya Soraya datang ke Jakarta. Apa yang mau ia bicarakan? Apakah ia mau marah-marah atau ada alasan lain? Mita menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit malam. Tinggal 2 hari lagi menuju pesta. Semuanya berjalan begitu cepat. Mita menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, ia sudah siap menerimanya. Dadu sudah dilempar. 14 November 2024, sehari sebelum pesta ulang tahun, Mita menuju ke kafe di dekat stasiun Gambir, tempat yang telah disepakati. Ibunya Soraya mengirim pesan akan tiba pukul 11 pagi. Mita datang lebih awal dan duduk di dekat jendela. Di tangannya ada sebuah map berisi dokumen. Sambil memesan kopi dan menunggu, Mita memikirkan banyak hal. Seperti apa ibunya Soraya? Apakah ia akan datang untuk marah-marah? Atau ia benar-benar ingin tahu kebenarannya? Apapun situasinya, ia sudah siap. Tepat pukul 11 pintu kafe terbuka. Seorang wanita berusia awal 60-an masuk. Pakaiannya sederhana, rambutnya rapi. Wajahnya penuh kelelahan dan kekhawatiran. Ia tampak cemas sambil melihat sekeliling. Mita bangkit dan mengangkat tangan. Permisi, apa benar ibu adalah ibunya Soraya? Wanita itu menatap Mita. Setelah ragu sejenak, ia perlahan mendekat. Benar Ibu Mita? Iya benar, silakan duduk. Ibunya Soraya duduk di seberang Mita. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Mita yang pertama kali angkat bicara. Ibu datang dari jauh, mau minum apa, kopi teh? Ah, air hangat saja. Mita memesan air.
Ibunya Soraya memainkan serbet di atas meja sambil mulai bicara. Saya kaget sekali waktu terima undangan itu. Tertulis perayaan 12 tahun pernikahan, saya kira ada yang salah. Tidak ada yang salah, Bu. Itu benar. Mita membuka mapnya. Ia mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ini akta nikah kami, Bagus Wijaya dan Mita. Menikah 15 Maret 2012. Tahun ini sudah 12 tahun. Ibunya Soraya mengambil dokumen itu. Tangannya gemetar. Saat membacanya, wajahnya semakin pucat. Jadi, Dokter Bagus itu sudah menikah dari awal. Iya, kami sudah menikah 12 tahun. Memang belum punya anak, tapi kami membuka klinik bersama dan hidup bersama selama 12 tahun. Mita mengeluarkan sebuah album foto dari Map. Mulai dari foto pernikahan hingga foto-foto selama 12 tahun. Peresmian klinik foto keluarga, saat lebaran foto liburan. Jejak-jejak kehidupan mereka sebagai suami istri. Ibunya Soraya membalik halaman album sambil menghela napas, matanya memerah. Kami benar-benar tidak tahu, ibunya Dokter Bagus yang bilang. Katanya 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan tanpa sempat punya anak. Mita mengangguk. Ia tahu kebohongan yang diceritakan ibu mertuanya. Ucapan itu sudah saya rekam. Mita mengeluarkan ponselnya dan memutar file rekaman. Suara ibu mertuanya terdengar. Ibu bilang istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Soraya itu seperti cinta pertamanya, jodoh yang ditunggu 12 tahun. Rekaman selesai. Kafe menjadi sunyi. Ibunya Soraya menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menunduk. Bahunya bergetar. Setelah beberapa lama, ibunya Soraya mengangkat kepala. Air mata menggenang di matanya. Jadi, kami benar-benar ditipu ya? Iya, saya ditipu dan ibu juga ditipu. Ibunya Soraya menyeka air matanya dengan tisu. Lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Jujur saja, waktu pertama kali terima undangan itu saya marah. Saya pikir ini lelucon. Tapi semakin saya pikirkan, semakin aneh. Kenapa harus mengirim hal seperti ini? Makanya saya datang untuk memastikannya sendiri." Mita menatap ibunya Soraya. Orang ini juga korban, seorang ibu yang ditipu karena percaya pada calon menantu yang baik untuk putrinya. "Bu, saya melakukan ini bukan untuk marah pada ibu. Ibu juga korban. Hanya saja saya pikir kebenaran harus diungkap." Ibunya Soraya mengangguk. Setelah hening sejenak, ia bertanya dengan hati-hati, "Apa?" "Soraya, kami tahu bahwa Dokter Bagus sudah menikah." Mita menjawab dengan jujur. Dia tahu Soraya sudah bekerja bersama kami sejak klinik pertama kali dibuka. Selama 12 tahun, saya ada di klinik sebagai istri pemilik. Tidak mungkin dia tidak tahu. Wajah ibunya Soraya mengeras. Air matanya kembali mengalir. Jadi, Soraya tahu tapi tetap merebut suami orang. Iya, jawaban yang tegas. Mita tidak berniat menutupi apapun lagi. Ibunya Soraya harus tahu kebenarannya. Ibunya Soraya menangis cukup lama. Mita hanya diam menunggu, memberikan tisu dan menawarkan air. Ia tahu kesedihan wanita ini tulus. Setelah beberapa lama, ibunya Soraya menyeka air matanya dan berkata, "Bu Mita, saya akan jujur." Mita mengangguk. "Anak saya merusak rumah tangga orang itu sangat memalukan. Saya tidak tahu harus minta maaf bagaimana sebagai orang tua." Suara ibunya Soraya bergetar. Suara yang tulus. "Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya percaya pada ucapan ibunya Dokter Bagus. Saya percaya dia dari keluarga baik-baik dan akan menjaga anak saya. Saya benar-benar ditipu." Mita mengangguk. "Saya tahu, Bu.
Ibu adalah korban. Ibu mertua saya juga membohongi ibu. Ibunya Soraya memegang tangan Mita, tangan yang kasar dan hangat. Bu Mita, apa yang harus saya lakukan? Mita menatap ibunya Soraya. Apa yang ibu inginkan? Ibunya Soraya berpikir sejenak. Lalu ia perlahan angkat bicara. Anak saya merusak rumah tangga orang itu memalukan. Tidak ada alasan untuk itu. Tapi setidaknya saya ingin menjadi korban yang ditipu. Hanya dengan begitu saya bisa tetap tegar. Mita mengerti ucapan itu. Bagi ibunya Soraya itu adalah harga diri terakhirnya. Bu, kalau begitu maukah ibu datang ke pesta ulang tahun bersama saya? Mata ibunya Soraya membelalak. Saya juga, ya besok saya juga akan datang ke pesta itu. Saya akan mengungkap semuanya di sana. Bagaimana kalau ibu juga ikut ibu bisa menuntutnya langsung? Kenapa dia berbohong? Ibunya Soraya berpikir cukup lama. Lalu ia perlahan mengangguk. Saya akan datang. Saya juga akan menuntutnya langsung. Di depan wajahnya, Mita menghela napas lega. Sekutu tak terduga telah muncul. Dan, Bu Mita, ya, nanti kalau sampai ke pengadilan, saya akan bersaksi. Saya akan ceritakan bagaimana kami ditipu. Air mata menggenang di mata Mita. Ia berterima kasih. Wanita asing ini mau memihaknya. Terima kasih, Bu. Terima kasih apa ini? Hal yang wajar. Kita yang sama-sama ditipu oleh pembohong harus bersatu. Ibunya Soraya tersenyum getir. Saat itu, ponsel ibunya Soraya berdering. Ia melihat layarnya dan wajahnya menegang. Soraya, angkat saja, Bu. Ibunya Soraya mengangkat telepon. Mita hanya diam mendengarkan. Ibu di mana? Ayah bilang. Ibu ke Jakarta. Ada apa? Suara Soraya terdengar. Ibunya Soraya menjawab dengan dingin. Ibu sedang bertemu dengan Bu Mita. Di seberang telepon, hening sejenak. Apa? Kenapa bertemu dengan dia? Ibu sudah tahu semuanya, bahwa dokter bagus itu sudah menikah. Ibu tidak mau dengar alasan. Nanti kita bicara di rumah. Ibunya Soraya menutup telepon. Tangannya gemetar. Mita bertanya dengan hati-hati. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang saya tidak apa-apa. Ibunya Soraya mengangkat kepala. Sorot matanya berbeda. Kesedihan telah digantikan oleh tekad yang kuat. Besok kita bertemu di pesta. Kita selesaikan bersama. Mita mengangguk. Kedua wanita itu meninggalkan kafe. Angin dingin bulan November berhembus. Tapi anehnya, hati Mita terasa hangat. Ia tidak sendirian. Ia menemukan kawan di tempat yang tak terduga. Besok semuanya akan berakhir. 15 November 2024. Akhirnya hari itu tiba. Mita terbangun pukul 5 pagi. Ia nyaris tidak tidur. Campuran antara tegang dan antusias membuatnya terjaga semalaman. Tapi ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, seluruh tubuhnya terasa penuh energi. Ini adalah hari yang ia tunggu selama 12 tahun. Mita bangkit dari tempat tidur dan menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Langit kelabu perlahan menjadi terang. Cuaca Jakarta hari ini cerah. Hari yang baik untuk sebuah pesta. Mita mandi dan memilih pakaian. Ia memilih setelan blazer hitam. Pakaian yang rapi namun memberikan kesan kuat. Ia berdiri di depan cermin menatap dirinya. Seorang wanita berusia 48 tahun menatapnya kembali dari cermin. Sorot matanya tajam. Pukul 9 pagi, Mita berangkat ke hotel. Acara dimulai pukul 12 siang, tapi Mita punya sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Grand Ballroom Hotel Bintang 5. Lokasi pesta. Sebagai penanggung jawab acara, Mita sudah berkoordinasi dengan pihak hotel sebelumnya. Soal spanduk, pada ibu mertuanya,
Mita hanya menunjukkan desain spanduk bertuliskan Selamat Ulang Tahun ke-77. Tapi spanduk yang ia pesan untuk dipasang berbeda. Perayaan 12, tahun pernikahan Bagus, dan Mita ulang tahun ke-12, klinik ortopedi. Wijaya Syukuran ulang tahun ke-77 Ibu. 3 baris kalimat itu tertulis berdampingan. Mita bertemu dengan manajer hotel untuk konfirmasi akhir. Spanduknya sudah terpasang kan? Sudah, Bu. Sesuai permintaan Anda, tadi pagi sudah kami pasang. Mita masuk ke dalam aula untuk memeriksanya. Spanduk itu tergantung besar di dinding belakang panggung. Huruf-huruf emasnya berkilauan terkena sorot lampu. Mita mengangguk puas. Ada satu hal lagi yang ia siapkan. Amplop yang akan diletakkan di meja utama dan meja orang tua Soraya. Di dalam amplop itu ada salinan akta nikah, foto pernikahan, bukti kontribusi manajemen klinik, dan bukti perselingkuhan. Mita meletakkan sendiri amplop-amplop itu di meja yang telah ditentukan. Persiapan selesai, sekarang tinggal menunggu. Mita pindah ke ruang tunggu di belakang aula. Ia akan menunggu acara dimulai di sana. Sesaat kemudian ponselnya berdering. Ibunya Soraya. Bu Mita, saya sudah sampai bersama suami saya. Baik Bu, nanti masuk saja bersama tamu lain. Saya tunggu di dalam. Baik, semangat ya. Telepon ditutup. Mita menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Pukul 12 siang. Para tamu mulai berdatangan. Dari celah pintu ruang tunggu aula terlihat kolega dokter mitra bisnis klinik kerabat dari pihak mertua semua mulai mengisi kursi. Hampir 150 orang berkumpul. Pukul 12.30, ibu mertuanya masuk. Ia mengenakan kebaya yang mewah, atasan berwarna ungu dengan rok batik berbordir emas. Aura seorang wanita yang merayakan ulang tahun ke-77 terpancar. Saat masuk ke dalam aula, ibu mertuanya berhenti. Ia mengangkat kepala dan menatap ke arah belakang panggung. Sepertinya ia melihat spanduk itu. Mita mengamatinya dari ruang tunggu. Terlihat wajah ibu mertuanya menegang sejenak. Tapi karena para tamu memperhatikan, ia cepat-cepat mengendalikan ekspresinya. Dengan senyum, terpaksa ia berjalan menuju meja utama. Di belakangnya, Bagus masuk. Ia juga melihat spanduk itu. Wajahnya memucat. Ia melihat sekeliling mencari seseorang. Mungkin mencari Mita. Pukul 12.40 orang tua Soraya masuk. Ibunya Soraya bertatapan mata dengan Mita. Ia sedikit mengangguk sebagai sapaan. Ayah Soraya berwajah tegang. Sepertinya semalam ia sudah mendengar semuanya dari istrinya. Orang tua Soraya duduk di kursi yang telah ditentukan. Mereka menemukan amplop di atas meja. Ibunya Soraya membuka amplop itu dan memeriksa isinya. Lalu menunjukkannya pada suaminya. Wajah ayah Soraya memerah padam. Pukul 1 siang, pembawa acara mengambil mikrofon. Selamat siang, mari kita mulai acara syukuran ulang tahun ini. Tepuk tangan membahana. Ibu mertuanya bangkit dari meja utama dan menyapa para tamu. Senyum tersungging di bibirnya, tapi sorot matanya tampak cemas. Pembawa acara melanjutkan. Hari ini adalah hari yang istimewa untuk merayakan ulang tahun. Ibu sekaligus hari jadi ke-12 klinik Dr. Bagus Wijaya. Untuk mewakili keluarga, saat itulah Mita membuka pintu ruang tunggu dan berjalan masuk ke dalam aula. Pandangan para tamu serentak tertuju padanya. Terdengar suara bisik-bisik. Wajah ibu mertuanya memucat. Bagus melonjak dari kursinya. Mita berjalan perlahan menuju panggung. Jantungnya serasa mau meledak, tapi langkahnya tidak goyah. Ini adalah langkah yang telah ia persiapkan selama 12 tahun. Naik ke atas panggung, Mita mengambil mikrofon.
Aula menjadi sunyi. Semua pandangan tertuju padanya. "Selamat siang, nama saya Mita." Suara Mita menggema di aula. "Saya adalah istri dari Dr. Bagus Wijaya. Kami sudah menikah selama 12 tahun." Bisik-bisik semakin kencang. Para tamu saling pandang. Wajah mereka bingung. Mita mengeluarkan ponselnya dan menyambungkannya ke pengeras suara. Lalu ia memutar file rekaman. Suara ibu mertuanya menggema di aula. Ibu bilang istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu. Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Soraya itu seperti cinta pertamanya, jodoh yang ditunggu 12 tahun. Aula menjadi gempar. Para tamu mulai berbisik-bisik. Ibu mertuanya terhuyung-huyung bangkit dari kursinya. "Itu apa-apaan?" Mita berbicara ke mikrofon. "Yang baru saja Anda dengar adalah ucapan ibu mertua saya kepada orang tua Soraya. Beliau menjadikan saya orang yang sudah mati 10 tahun lalu. Padahal kami hidup bersama selama 12 tahun. Beliau bilang, saya pergi tanpa sempat punya anak." Aula semakin riuh. Wajah-wajah terkejut terlihat di mana-mana. Saat itu, ayah Soraya melonjak dari kursinya. Wajahnya memerah padam. Ia berjalan cepat ke arah Bagus. "Anda ini manusia atau bukan?" Ayah Soraya mencengkeram kerah ke meja. "Bagus, sudah punya istri tapi mendekati anak saya berbohong pada kami. Ini perbuatan manusia." Bagus tergagap. "Bukan, itu saya. Apa coba jelaskan?" Orang-orang di sekitar mencoba melerai, tapi kemarahan ayah Soraya tidak mudah reda. Setelah menatapnya tajam untuk waktu yang lama, ia melepaskan cengkeramannya dan berkata, "Baru kali ini saya bertemu manusia seperti Anda." Menjijikan. Ibunya Soraya mendekati ibu mertuanya. Matanya penuh air mata. "Bagaimana bisa Anda melakukan ini pada orang lain? Istrinya meninggal 10 tahun lalu. Anda menjadikan orang yang masih hidup seolah sudah mati." Bibir ibu mertuanya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. "Kami percaya pada Anda dan hendak menitipkan anak kami. Kami senang akan menjadi besan. Ternyata semuanya bohong." Suara ibunya Soraya semakin tinggi. Ibu mertuanya terduduk lemas di kursinya. Ia menutupi wajahnya dan mulai menangis. Tapi entah air mata itu karena penyesalan rasa malu atau hanya kasihan pada diri sendiri. Aula menjadi kacau balau. Para tamu berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Wajah para kolega dokter menegang. Mita turun dari panggung dan mendekati Bagus. Bagus berdiri dengan wajah pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mita mengambil gelas sampahnya dari meja. Lalu perlahan menuangkannya ke atas kepala Bagus. Cairan keemasan itu mengalir di kepalanya. "Ini upah kerja 12 tahun. Suara Mita dingin. Bagus memejamkan matanya erat-erat. Sampahnya mengalir di wajahnya. Mita mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Surat gugatan cerai. Ia menyodorkannya ke dada Bagus. "Kita bertemu di pengadilan." Mita berbalik dan berjalan meninggalkan aula. Para tamu menyingkir memberinya jalan. Tak ada yang menghalanginya. Saat membuka pintu dan keluar air mata, Mita mengalir. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah ledakan dari semua yang ia pendam selama 12 tahun. Rasa sakit hati, kemarahan, kesedihan, dan kelegaan. Air mata dari semua perasaan yang bercampur aduk. Di luar angin dingin bulan November menerpa wajahnya. Mita menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa lega. Selesai. 12 tahun kebohongan telah berakhir. Sekarang adalah awal yang baru.
Setelah insiden di pesta ulang tahun itu, kehidupan Mita beralih ke pertarungan hukum. Pada bulan Desember, Mita secara resmi mengajukan gugatan cerai. Tuntutan utama adalah pembagian harta gonogini dan tunjangan. Pengacaranya sangat percaya diri. Bukti-bukti sudah lebih dari cukup. Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan. Pihak Bagus memberikan berbagai macam alasan. Mereka mengklaim bahwa klinik itu berkembang berkat keahlian medisnya dan kontribusi Mita hanyalah sebagai asisten biasa. Namun di hadapan bukti-bukti yang disiapkan Mita, klaim itu tidak berdaya. Bukti transfer modal awal 11 miliar rupiah, riwayat email manajemen klinik selama 12 tahun, kontrak dengan pemasok catatan rekrutmen karyawan, semuanya membuktikan kontribusi Mita. Pengacara Mita mengajukan bukti-bukti itu satu persatu di pengadilan. Dan ada saksi kunci, ibunya Soraya. Sesuai janjinya, ibunya Soraya hadir di pengadilan. Ia memberikan kesaksian rinci tentang kebohongan yang ia dengar dari ibu mertua Mita dan bagaimana ia ditipu. Ucapan tentang kecelakaan 10 tahun lalu, tentang tidak punya anak, tentang Soraya adalah cinta pertama. Bagus, semua kebohongan itu tercatat dalam berita acara persidangan. Keluarga kami benar-benar ditipu. Kami percaya dia adalah calon menantu yang baik. Ternyata semuanya bohong. Kesaksian ibunya Soraya sangat kuat. Itu menjadi bukti bahwa ibu mertua Mita tidak hanya membiarkan, tapi juga berpartisipasi aktif dalam perselingkuhan. Maret 2026. Akhirnya, putusan keluar. Setelah 16 bulan pertarungan panjang, pengadilan memenangkan Mita. Pengadilan mengakui kontribusi Mita sebesar 40% terhadap aset yang diperoleh selama pernikahan, yaitu klinik. Dengan nilai aset klinik sebesar 8 miliar rupiah, 40% bagian Mita adalah 32 miliar rupiah. Ditambah lagi dengan tunjangan. Selain tunjangan, dasar akibat perselingkuhan keterlibatan ibu mertua dan penipuan terhadap keluarga Soraya menjadi faktor pemberat. Total tunjangan yang dikabulkan sebesar 1 miliar rupiah. 32 miliar rupiah tambah 1 miliar rupiah total 42 miliar rupiah. Mita menerima salinan putusan dan menatapnya lama. Angka-angka itu tidak terlalu ia perhatikan. Sebaliknya satu kalimat menusuk ke dalam hatinya. Kontribusi nyata penggugat dalam perolehan harta selama masa perkawinan diakui. Pengabdiannya selama 12 tahun akhirnya diakui. Mita berdiri di koridor pengadilan dan menangis. Kali ini benar-benar air mata kebahagiaan. Setelah putusan, Mita mulai merancang kehidupan baru. 42 miliar rupiah, bukan uang yang sedikit. Tapi Mita tidak berniat hanya hidup santai dengan uang itu. Ia punya pengalaman yang ia kumpulkan selama 12 tahun. Ia ingin menggunakan pengalaman itu untuk memulai usahanya sendiri. Mita merenung lama. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang ia kuasai? Lalu tiba-tiba ia teringat saat-saat ia merawat mertuanya. Merawat ayah mertua yang stroke selama 40 hari, membantu rehabilitasi ibu mertua selama 6 bulan. Meskipun sulit, pengalaman itu telah mengajarinya sesuatu. Juni 2027, Mita membuka sebuah agen perawatan lansia di rumah home care. Namanya Mita Care. Ia memulainya dari skala kecil. 5 orang karyawan, belasan klien. Tapi Mita punya pengalaman 12 tahun mengelola klinik. Ia tahu cara mengelolanya dengan efisien, cara membuat klien puas. Terlebih lagi, karena ia pernah merawat sendiri, ia bisa memahami perasaan keluarga.
Agennya mulai dikenal dari mulut ke mulut. Pemiliknya punya pengalaman merawat sendiri jadi beda. Begitu kata orang-orang. Klien bertambah, karyawan pun bertambah. Agen kecil itu perlahan tumbuh. September 2027. Seseorang yang tak terduga datang ke dalam hidup Mita. Siang itu adalah hari biasa. Seorang tamu datang ke kantornya. Seorang pria berusia akhir 50-an, berpakaian rapi dengan kesan ramah. "Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Mita, pemiliknya?" "Iya benar. Ada yang bisa saya bantu." "Saya Heru Wijoyo. Saya punya perusahaan farmasi. Saya sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang perawatan lansia dan saya dengar tempat ini bagus." Heru Wijoyo, pemilik sebuah perusahaan farmasi skala menengah, perusahaan dengan omset tahunan 500 miliar rupiah. Mita mempersilakannya masuk ke ruangannya. Heru melihat-lihat kantornya. Fasilitas cara kerja sistem pelatihan karyawan, ia memeriksanya dengan teliti. Mita menjawab setiap pertanyaannya. "Saya dengar Ibu punya pengalaman merawat sendiri." "Iya, dulu saya merawat mertua saya. Pengalaman itu yang menjadi alasan saya memulai usaha ini." Heru mengangguk. Pantas saja berbeda, karena yang mengelola bukan orang yang hanya tahu dari buku, tapi yang pernah mengalaminya sendiri. Mendengar ucapan itu, Mita merasakan sesuatu yang aneh. Merawat mertua adalah masa-masa yang sulit dan penuh sakit hati. Tapi masa-masa itu kini menjadi kekuatannya. Heru beberapa kali lagi datang ke kantor untuk membahas investasi. Setiap kali bertemu mereka mengobrol banyak hal. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang kehidupan masing-masing. Heru juga punya cerita. Istrinya meninggal karena sakit 12 tahun yang lalu. Ia hidup sendiri tanpa anak. Setelah istrinya meninggal, ia hanya fokus pada pekerjaan. "Saya juga 12 tahun, kata Mita. "Maksudnya, saya juga menikah selama 12 tahun, meskipun sekarang sudah berakhir." Heru menatap Mita, sorot matanya penuh pengertian dan simpati. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Pasti berat sekali ya. Berat, tapi karena ada masa-masa itu, makanya ada saya yang sekarang. Saya tidak menyesal. Heru tersenyum tipis. Mendengar itu, saya jadi tahu ibu orang seperti apa. Seseorang yang pengalamannya selama 12 tahun benar-benar meresap. Itu bukan penderitaan, itu keahlian. Kata-kata itu membekas lama di hati Mita. Bukan penderitaan, itu keahlian. Baru kali ini ada yang menilai 12 tahun hidupnya seperti itu. Mereka memulai sebagai mitra bisnis, tapi perlahan saling tertarik. Ada sesuatu yang menghubungkan orang-orang yang pernah mengalami luka yang sama. Hubungan di mana mereka bisa saling memahami luka dan mendukung pemulihan. Mei 2028. Mita dan Heru menikah. Bukan pernikahan yang mewah, hanya upacara sederhana di sebuah kapel kecil di Bali. Tamunya hanya sekitar 20 orang. Kakaknya Ratih dan teman-teman dekat. "Wah, kamu benar-benar membalikan keadaan," kata Ratih sambil memegang tangan Mita. "Membalikan keadaan apa? Cuma bertemu orang baik." "Orang baik tidak datang begitu saja. Dia datang karena kamu hidup dengan baik." Mita tersenyum. Mungkin ucapan kakaknya ada benarnya. Heru mendekati Mita. "Sedang bicara apa?" "Kakak bilang saya membalikan keadaan." "Membalikan keadaan?" "Entahlah. Menurut saya, ini bukan membalikan keadaan, tapi memulai dengan benar meskipun terlambat." Heru memegang tangan Mita. Tangan yang hangat. Sementara itu, bagaimana nasib orang-orang yang telah mengkhianati Mita? Setelah Mita pergi bagus kesulitan mengelola kliniknya, tidak ada lagi yang mengurus manajemen. Skandal di pesta ulang tahun itu menyebar di kalangan medis, pasien pun mulai pergi.
Rencana membuka cabang kedua dibatalkan dan klinik pertama pun harus diperkecil skalanya. Hubungannya dengan Soraya juga tidak bertahan lama. Setelah kebenaran terungkap, orang tua Soraya menentang keras dan Soraya sendiri kecewa pada Bagus. Akhirnya, Soraya yang lebih dulu pergi. Terdengar kabar ia berhenti dari klinik dan pindah keluar kota. Ibu mertuanya, setelah pesta ulang tahun itu, tidak berani lagi muncul di depan umum. Gosip tentang keluarga pembohong menyebar di kalangan medis dan teman-temannya. Harga diri yang ia banggakan seumur hidupnya hancur lebur. Terdengar kabar ia tidak pernah lagi datang ke arisan dan hanya mengurung diri di rumah. Mendengar kabar itu, Mita hanya biasa saja. Tidak merasa puas, tidak juga kasihan. Ia hanya berpikir itu adalah karma. Musim gugur 2028. Mita Care membuka cabang ketiga. Hasil dari investasi Heru dan kemampuan manajemen Mita, usaha yang dimulai dari agen kecil kini telah berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar. Pada hari peresmian Mita berdiri di depan kantor baru dan menatap papan nama, Mita Care cabang ketiga. Namanya sendiri bersinar terang. Heru mendekat dan merangkul bahu Mita. Bagaimana perasaannya? Mita berpikir sejenak. 12 tahun yang lalu, pada peresmian klinik, ia juga berdiri di tempat seperti ini. Saat itu, klinik itu adalah milik suaminya. Namanya tidak ada dimanapun. Tapi sekarang berbeda. Permulaan kali ini benar-benar milikku, kata Mita. Tentu saja, milik ibu direktur. Heru tertawa. Mita ikut tertawa. Angin berhembus. Sinar matahari musim gugur terasa hangat. Mita memejamkan mata dan merasakan kehangatan itu. Usia 52 tahun. Bisa dibilang sudah terlambat. Tapi bagi Mita, usia hanyalah angka. Yang penting adalah saat ini ia bahagia. Ia hidup bukan lagi sebagai menantu seseorang atau istri seseorang, tapi sebagai Mita. Mita membuka matanya. Ia menatap jalan yang terbentang di depannya. Jalan masih panjang, tapi ia tidak takut. Sekarang ia tidak sendirian. Ini adalah awal yang baru, awal dari kehidupannya yang sesungguhnya. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh mampir lagi ke sini sesekali. Jika ada waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membuat hari esok seseorang menjadi lebih kuat. Saya dengan tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Di sini adalah suara hati. Terima kasih. 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 Terima kasih.